Yo, welcome back kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa chapter 1116 versi bajak lautnya sudah rilis. Dan inilah segmen full story yang akan menceritakan isi chapternya. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah konflik. Judul ini berkaitan dengan pertempuran besar yang menurut Vegapunk masih berlangsung hingga saat ini. Lalu untuk covernya menunjukkan sosok Yamato yang menerima bekal perjalanan dari Otsuru. Di sini Urashima juga muncul, dia terlihat sudah menjadi orang baik. Oke, masuk ke cerita. Bagian awal menunjukkan komentar editor yang menuliskan kenyataan yang sulit diterima. Kemudian scene awal menunjukkan para pendengar Vegapunk yang memang terlihat sulit untuk menerima kata-kata ilmuwan itu. Mereka meragukan beberapa hal, mulai dari keberadaan senjata kuno yang bisa menenggelamkan dunia, hingga bagaimana mungkin ada perang yang bisa berjalan hingga 800 tahun. Secara logika, tentu orang-orang yang terkait di dalamnya sudah tiada. Nah, ketika panel teks menunjukkan tentang pertempuran panjang itu, kita ditunjukkan keadaan Im Sama yang sedang berjalan di ruangan bunga. Di sini pucuk pimpinan tertinggi pemerintah dunia itu menghampiri foto seseorang yang terpasang dalam ruangan tersebut. Foto itu sekilas bisa dikatakan mirip dengan Vivi. Sebagian fans pun berpendapat jika itu adalah foto dari Nefertari di Lily, yang sepertinya memang punya hubungan khusus dengan Im Sama. Lalu ada juga yang mengaitkan foto itu dengan foto yang ditemukan oleh Sanji di bawah laut pada chapter 220. Oke, selanjutnya Vegapunk bercerita tentang sumber energi Mother Flame yang sudah dia buat. Dia ingin agar sumber energi tak terbatas itu dapat bermanfaat bagi seluruh dunia. Namun sayangnya sebagian api Mother Flame telah dicuri. Hal itu membuat rencananya untuk mengembangkan energi tanpa batas jadi terhambat. Bersamaan dengan cerita Vegapunk itu, kita melihat keadaan istana di kerajaan Alabasta. Mereka tampak sedang berduka dalam pemakaman Raja Cobra. Ya, kemudian kita melihat keadaan para Cyberpol yang jatuh karena tebasan Nasujuru. Mereka jatuh tepat ke tengah-tengah pulau yang saat ini sudah dikelilingi api. Para Seraphim terlihat ikut jatuh, tapi mereka tak bisa berbuat banyak karena masih terkurung dalam gelembung. Selanjutnya, Stussy meminta izin kepada Edison untuk membebaskan Kaku. Dia juga ingin menyelamatkan para Cyberpol yang terjebak dalam api di tengah pulau itu. Edison sendiri malah meminta maaf kepada Stussy karena sudah membawanya pada situasi yang sulit antara setia kepada rekannya atau setia pada Vegapunk. Akhirnya Edison membebaskan Stussy untuk memilih yang menurut dia benar. Salah satu Vegapunk itu pun menegaskan jika perasaan yang dirasakan oleh Stussy adalah bukti jika dia merupakan manusia yang sesungguhnya. Selanjutnya Vegapunk bercerita tentang tragedi yang menimpa kerajaan Lulusia. Menurutnya, kerajaan itu dihancurkan oleh salah satu senjata kuno. Dan senjata kuno yang butuh sumber energi sangat besar itu menggunakan Mother Flame sebagai sumber energinya. Walaupun dia belum tahu siapa yang menggunakan senjata kuno itu, di sini Vegapunk meminta maaf kepada semua orang. Secara tidak langsung dia ikut bertanggung jawab pada tragedi yang terjadi di kerajaan Lulusia. Karena sumber energi yang digunakan oleh senjata kuno adalah Mother Flame buatannya. Lalu fakta senjata kuno saat ini sudah digunakan membuktikan bahwa hipotesanya mengenai banjir besar yang bisa menenggelamkan dunia akan segera terjadi. Nah, cerita Vegapunk tentang kerajaan Lulusia itu mengejutkan banyak orang, termasuk para pasukan revolusi di kerajaan Kamabaka dan juga para pengungsi dari kerajaan Lulusia. Selain itu, Raja Elisabelo II juga langsung memerintahkan prajuritnya untuk mengecek kebenaran informasi tentang hilangnya kerajaan Lulusia. Kemudian Momonosuke dan Kinemon juga tampak sangat terkejut
ketika tahu bahwa Pluton yang termasuk salah satu senjata kuno punya kekuatan penghancur yang sangat dahsyat. Lalu sosok krokodil juga diperlihatkan ketika Vegapunk menyinggung mengenai senjata kuno yang ada 3 buah. Selanjutnya ilmuwan itu menyatakan jika Joy Boy mencoba untuk mewariskan senjata-senjata kuno itu pada generasi selanjutnya. Hal itu membuat Vegapunk berpikir siapa yang jahat sebenarnya dalam pertempuran itu. Mengapa Joy Boy ingin mewariskan senjata penghancur tersebut? Apakah dunia ini belum cukup rusak karenanya? Namun semua kebenaran itu menurut Vegapunk akan segera terungkap dalam waktu dekat. Nah, di sini kita juga diperlihatkan sosok salah satu senjata kuno yang sedang menonton siaran Vegapunk. Dia adalah Shirahoshi sang Poseidon. Selain itu, di Mario Joa, Sengoku tampak frustasi dengan isi siaran Vegapunk. Dia pun terlihat tak mau menyimak dan malah memasukkan makanan dengan cepat ke dalam mulutnya. Suru yang ada di dekat Sengoku mengingatkan jika makan seperti itu akan membuat mantan Fleet Admiral itu jadi tersedak. Lalu Akainu juga terlihat sangat marah. Magma panasnya bercampur dengan api cerutu yang dia hisap dan membuat kepulan asap di sekitar tubuhnya. Dia marah karena Vegapunk benar-benar sudah menjelaskan semuanya pada seluruh dunia. Selanjutnya, Vegapunk mengungkapkan jika ada satu kelompok bajak laut yang tahu semua fakta dunia ini dan bahkan melebihi apa yang dia ketahui. Ya, kelompok bajak laut itu adalah kelompok Raja Bajak Laut Goldie Roger. Nah, ketika Vegapunk mengatakan itu, diperlihatkan keadaan Crocus dan Labon di Tanjung Kembar. Lalu para prajurit marin pun tampak sangat terkejut dengan fakta yang baru mereka dengar. Selanjutnya kita beralih ke lokasi Vegapunk York. Di sini sang pengkhianat itu tidak menduga jika rencana tersembunyinya dengan Gorosei sudah diketahui oleh Vegapunk Stella. York juga tak menduga jika Vegapunk asli tahu mengenai Mother Flame yang dia curi. Tapi karena itulah si pengkhianat York jadi menyadari bahwa siput penyiaran Vegapunk disembunyikan dan dijaga oleh robot raksasa. Dia pun langsung menghubungi para Gorosei untuk mengatakan hal itu. Sementara itu, sang robot terlihat sudah siap untuk bertarung. Dia berjalan dengan epik sambil menembus kobaran api. Mata robot kuno juga menunjukkan kebulatan tekad untuk menjalani sebuah pertarungan. Nah, selanjutnya di bagian akhir chapter ini, Vegapunk bertanya-tanya mengapa kelompok bajak laut Roger yang tahu fakta dunia tidak mengungkapkannya. Mereka pun malah menghilang tanpa memberitahu siapapun, dan mengapa juga mereka tidak bertindak. Nah, saat Vegapunk bertanya-tanya mengenai hal itu, Shin berpindah ke lokasi Rayleigh yang sedang minum di bar. Di sini Rayleigh menjelaskan jika dirinya hanyalah orang tua dan tidak seharusnya Vegapunk merusak kesenangan anak-anak muda dengan bicara terlalu banyak seperti itu. Menurutnya, semangat untuk mencari kebenaran itu adalah milik anak-anak muda sekarang pada masa ini. Dan hal itu sesuai dengan keinginan Kapten Roger. Oke, itu aja pembahasan untuk segmen full story chapter 1116 ini. Yosa Mimin atau Hayato. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Show!